Ni hao, konnichiwa, merhaba. Mengapa aku mengucapkan salam dalam 3 bahasa? Karena di video kali ini aku bakalan ngasih 3 rekomendasi beasiswa. Buat kamu yang baru saja lulus SMA dan punya keinginan untuk mendaftar kuliah di luar negeri dengan beasiswa. 3 beasiswa yang aku rekomendasiin ini kayaknya bakal cocok buat kamu yang saat ini belum punya banyak prestasi dan belum punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Selain itu, seluruh proses seleksi dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh kedutaan besar masing-masing negara di Indonesia. Oke, kita langsung saja lihat beasiswa yang pertama. Ini dari website Kedutaan Besar Cina di Indonesia. Di sini aku lihat ada berita terbaru, flash news, dikeluarin pada tanggal 17 bulan 12 tahun ini. Di sini sangat jelas dikatakan kalau misalnya pendaftaran beasiswa Chinese Government Scholarship sudah dibuka dan terakhir penerimaan online aplikasi online itu sebelum tanggal 19 Februari tahun 2021. Nah, daftarnya di mana? Teman-teman bisa lihat di sini, klik di www.campuschina.org. Kemudian apa saja aplikasi dokumen yang dibutuhkan? Yang pertama ada formulir online. Nanti setelah diisi di website, teman-teman print kemudian mengirimkan ke Kedutaan Besar Cina bersama dengan application lainnya seperti fotokopi paspor yang valid minimal sampai pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian ijazah dan transkrip nilai yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan penerjemah tersumpah, kemudian ada studi plan minimal 200 kata. Kemudian surat rekomendasi ini teman-teman bisa minta dari pihak sekolah dan ditandatangani oleh guru yang bersangkutan ataupun lebih bagusnya dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan kalau misalnya teman-teman punya valid IELTS or TOEFL sertifikat, itu minimal berlakunya 2 tahun atau ini tidak wajib buat teman-teman yang belum punya sertifikat. Oke, kita lanjut di beasiswa yang kedua. Beasiswa kedua dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Ini program undergraduate gakubu untuk 2021. Tapi kalau sistemnya Jepang itu sedikit berbeda. Kalau misalnya teman-teman pengen daftar di tahun 2021, berarti dia masuk program undergraduate gakubu 2022. Itu berarti informasi yang aku perlihatkan ke teman-teman ini adalah masih informasi untuk tahun keberangkatan tahun depan, masih keberangkatan untuk tahun ini. Jadi teman-teman bisa melihat tanggal untuk tahun ini yang bisa dijadikan patokan untuk tahun depan. Misalnya, program undergraduate gakubu ini setiap tahun dibuka pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Pun di sini aku tidak bakalan menjelaskan secara detail karena menurut aku website ini cukup lengkap dan juga menuliskan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman cukup dibaca dengan lengkap. Pun kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagram aku. Oke, selanjutnya ada Turki Scholarship Bursary. Nah, di sini di menu pertama ada 3. Yang pertama untuk teman-teman yang calon awardee itu lebih banyak cari informasi di bagian prospective student. Di sini ada penjelasan tentang pendidikan di Turki bagaimana, kenapa harus beasiswa Turki, kemudian bagaimana program dari beasiswa ini, apa yang di cover, apa yang di fasilitas apa yang diberikan beasiswa ini, kemudian bagaimana kriteria dari calon awardee. Di sini juga ada timeline pendaftaran, bagaimana cara mendaftar, how to apply, dan juga bagaimana sih sistem evaluasi dan juga proses seleksi dari beasiswa ini. Nah, untuk current students dan juga alumni itu insya Allah buat aku semoga bisa juga jadi alumni ITB. Tapi di sini aku mau ngeliatin gimana sih isi dari formulir online Turki Bursary. Jadi aku mau masuk di aplikasi aku. Nah, ketika teman-teman daftar online, di situ nanti bakalan ada seperti ini, ada personal info. Jadi teman-teman mengisi biodata teman-teman, terus juga biodata keluarga, dan yang paling penting adalah nanti bakalan ada yang namanya letter of intent. Di situ teman-teman bakal menjawab beberapa pertanyaan, dan seperti yang aku bilang sebelumnya,
Kalau misalnya teman-teman belum punya banyak prestasi ataupun juga belum punya sertifikat TOEFL, maka usahakan maksimalin pengisian formulir online. Baik itu di Chinese Government Scholarship, di beasiswa membuka Gakuso, ataupun di Turki Bursary ini. Di Turki Bursary, kamu akan diberikan beberapa pertanyaan, kemudian jawab dengan maksimal, sehingga jawaban teman-teman itu bisa menunjang teman-teman ketika belum punya sertifikat TOEFL ataupun punya banyak prestasi. Nah, itulah tadi 3 rekomendasi beasiswa S1 luar negeri. Silahkan dicek di masing-masing website yang aku tampilkan tadi, dibaca dengan saksama, dan jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa lewat DM Instagram aku di @fahrukiwaris. Semoga bermanfaat, tetap semangat, see you in the next video.